Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Salam bahagia buat sahabat-sahabatku DNS, salam bahagia buat sahabat-sahabatku PCLN, Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada, yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Di sini malam ini hujan badai sahabat-sahabat. Alhamdulillah negeri kita masih diberikan hujan, yang tandanya negeri kita masih dirahmati Allah, masih diberikan nikmat sama Allah. Dan tentunya malam ini saya melaksanakan tugas saya sesuai dengan request sahabat-sahabat GNS yang banyak sekali komentar maupun banyak sekali yang mengirimkan pesan WhatsApp, email, terus inbox, dan bahasa di Instagram itu DM. Nah, yang menanyakan tentang saya harus membantu menyelamatkan Mas Dika yaitu putranya Master Limbat. Maka saya akan menjawab malam ini, saya akan menyelamatkan putranya Master Limbat dengan cara saya akan menyelamatkan, dan saya akan membuka tabir gaib melalui jarak jauh. Sangat mudah sekali bagi yang mampu. Jadi di alam dunia gaib itu memiliki sebuah dimensi atau gerbang yang diselimuti oleh aura-aura negatif, yang sehingga makhluk yang kasar itu sulit untuk memasuki dimensi tersebut. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan kepada kita semua yang beriman kepada Allah untuk bisa menjebol atau menghancurkan dimensi-dimensi alam gaib yang berunsur negatif. Tentunya malam ini saya akan mengungkap keberadaan di mana Mas Dika alias putranya Master Limbat. Saya akan melakukan mediumisasi untuk mencari keterangan, mencari jawaban di mana putranya Master Limbat yaitu Mas Dika. Setelah kita mengetahui di mana keberadaannya, maka kita akan mendatanginya dan kita akan menyelamatkan Mas Dika dengan kemampuan yang saya terima, terima saat ini dari Allah tentunya. Sebelumnya kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa liqonsatun sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul, dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tak ada syukurnya, karena sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah. Tentunya jangan pernah bosan-bosan, lakukan terus, syairkan terus, diawang terus, amalkan terus doa likum satun. Semoga diri kita semua, masyarakat kita, dan terutama bumi kita tercinta, bumi pertiwi ini terhindar dari mara bahaya kezuliman maupun sifat zulim, dan dijauhkan dari pagebluk wabah virus penyakit lahir dan batin. Sahabat-sahabat yang sedang sakit medis maupun non medis, saya doakan semoga lekas diangkat penyakitnya, bisa
diberikan kesembuhan, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Sahabat-sahabat yang sedang kebingungan perekonomian, yang masih punya hutang, saya doakan semoga lekas diangkat derajatnya, dilimpahkan rizkinya halalan thayyib, bermanfaat dan berkah di dunia wal akhirah, bisa melunasi hutang-hutangnya. Sahabat-sahabat yang sedang jomblo duda maupun janda, saya doakan semoga lekas dipertemukan jodohnya, sakinah mawaddah warahmah. Dan tentunya sahabat-sahabat yang sedang menunggu kehadiran sang buah hati ataupun yang belum dikaruniai buah hati atau keturunan, saya doakan semoga sahabat-sahabat lekas diberikan, diamanahi keturunan soleh maupun solehah, putra dan putri yang berbakti, yang bertakwa, beriman kepada Allah, kepada agama, nusa dan bangsa, kepada kedua orang tua. Oke sahabat-sahabat, ada apa di balik kejadian yang menimpa keluarganya Mas Terlibat, yaitu putra sematawayang Mas Dika, kenapa bisa menghilang dan kenapa bisa diculik sama dayang-dayangnya Nyi Roro Kidul, sang ratu pantai selatan, ratu alam gaib di pantai selatan, sang penguasa pantai selatan itu katanya orang. Nah, akan tetapi iman dan takwa kita adalah saya terutama mengimaninya bahwa pantai selatan yang menguasai hanya Allah, bukan Nyi Roro Kidul. Ya, jadi jangan pernah menganggap Ratu Roro Kidul itu, Nyi Roro Kidul itu sang ratu penguasa pantai selatan. Jangan sampai mengatakan seperti itu. Kalau sekali kita mengatakan seperti itu, berarti kita sudah kufur nikmat. Kita harus merubah mindset kita bahwa pantai selatan penguasanya adalah Allah, bukan Nyi Roro Kidul. Ya sahabat-sahabat, ingat, pantai selatan yang menguasai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Nyi Roro Kidul, bukan Nyi Blorong, bukan ini itu, bukan nyai-nyai ini nyai itu, bukan. Jadi saya akan memanggil dayangnya, dan ini sudah saya persiapkan sahabat-sahabat, sudah saya persiapkan. Sudah saya persiapkan benda-benda pusaka ini, atau alias ini sahabat-sahabat, saya mendapatkan benda-benda rosokan ini, benda-benda rosokan ini saya mendapatkan di wilayah pantai selatan. Namanya saya nggak tahu, ini bentuknya seperti naga, tapi saya nggak tahu bentuknya seperti apa. Yang saya mendapatkan, kalau kedua pusaka ini saya mendapatkan dari almarhum Syekhina Irom Romo Kiai Haji siapa namanya lupa saya, Hasan Besari. Jadi Mbah Hasan Besari. Jadi saya mendapatkan ini pusaka ini, kedua pusaka, sepasang pusaka ini dari Romo Kiai Haji Mbah Hasan Besari. Dan kalau yang atas ini, cepuk ini, rosokan cepuk ini saya dapatkan dari wilayah pantai selatan ini. Dan bambu ini saya mendapatkan dari saya mendapatkan bambu ini di mana itu, di Kulon Progo Jogja. Saya pengen ritual dulu sahabat-sahabat sebelum memanggil dayang-dayang atau Nyi Roro Kidul. Kita panggilkan Kang Hadi sebagai kameramen saya yang biasanya juga untuk mediumisasi saya, bahan mediator saya. Kita panggil, ngajukan rokoknya di ini dulu. Saya ritual dulu sahabat-sahabat, nanti Kang Hadi biar siap-siap dulu. Saya ritual dulu ya. Siap-siap aja di sini nggak apa-apa. Di kamar dulu ya.
Jadi sahabat-sahabat, saya akan melakukan mobilisasi. Saya coba ingin mencari di mana keberadaannya Mas Dika melalui jasadnya, tubuhnya Kang Hadi. Kita akan menarik atau memanggil siapa? Dayangnya Nyi Roro Kidul yang katanya yang telah menculik Mas Dika. Kita akan mencari sumbernya, keterangannya di mana keberadaan Mas Dika. Jadi setelah kita mengetahuinya keberadaannya Mas Dika, maka kita akan menjemputnya. Maka akan menjemputnya seperti itu ya sahabat-sahabat. Nah, nanti pecinya dilepas saja. Pecinya dilepas. Depan situ. Siap ya. Sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa saya berbicara? Hah? Terus budi panjenengan nyuruh kamu untuk ibu. Terus pundi panjenengan nimbali kula teng mriki lah. Sampean sinten? Dekat. Sampean sinten? Siapa sampean? Kula pengikut panjenengan. Sampean pengikut saya. Loh, kenapa sampean yang datang? Saya kan malam ini pengen memanggil dayangnya Nyi Roro Kidul. Kenapa sampai yang datang malahan? Sampai pengikut saya, khodam atau gimana? Leres. Khodam sahabat-sahabat yang datang malah, khodam saya. Aduh, sampai wujudnya apa sampean? Kula sing betok tekan putih, belangkon putih. Sampai yang membawa tongkat putih, belangkon putih. Leres. Terus secara fisik sampai penampilan seperti apa? Kula sing betok jubah putih. Sampai membawa jubah putih. Terus jenggot kula putih. oh jenggotnya sampean putih. Berapa panjang jenggotnya? 1 meter luwih. Jenggotnya 1 meter lebih. Wah, itu nggak pernah dipotong, Bapak. Sampai kapan? Sejak kapan sampai mengikuti saya, menjadi khodam saya itu sejak kapan? Pun wonten Mas doso tahun. Oh, sudah lebih dari 10 tahun. Terus siapa yang menyuruh sampai mengikuti saya? Kenapa? Siapa yang nyuruh? Kawula piyambak. Sampai piyambak. Kenapa sampai mengikuti saya? Kenapa? Kawula pramandala panjenengan. Oh, sampai suka dengan saya. Alasannya apa? Apa yang disukai dari saya apa?
jiwa kepemimpinan. Jiwa kepimpinan saya. Oh, saya mau tanya Mbah, nama sampean siapa? Asma kula wonten pitu. Nama sampean ada 7. Banyak banget. Udah gini saja, saya nggak penting nama sampean. Kalau sampai memang kodam saya yang melayani saya, yang mengikuti saya, kalau sampai memang benar-benar yang mengikuti saya, yang melayani saya, kodam saya, sekarang saya pengen tahu di mana keberadaannya sahabat saya, putranya sahabat saya, yaitu putranya Master Limbat yang bernama Mas Dika. Di mana keberadaan dia itu, di mana saat ini? Panjenengan ampun ningali wonten itu. Jenengan sampun ngertos piyambak. Saya belum tahu, makanya saya pengen memanggil dayang nyanyi Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul, katanya telah menculik Mas Dika. Kawula sampun ningali ketemu ini. Oh, sampai sudah melihat dari tadi? Yes. Melihat apa? Panjenengan ajeng nyeluk dayang-dayang napa niku. Oh, sampai penting kan jenengan. Jenengan sampun ngertos asline. Oh, berarti sampai dari tadi itu sudah tahu kalau saya berniat ingin memanggil dayang-dayang Nyi Roro Kidul. Leres. Kenapa malah sampai yang masuk kalau sudah tahu? Kersane panjenengan boten larut begitu. Jenengan sampun ngertos piyambak. Oh, supaya saya tidak larut kemana-mana. Atau jangan-jangan sampai tidak menyukai kalau saya memanggil dayang-dayangnya Nyi Roro Kidul. Boten remen. Oh, sampai nggak suka. Kenapa? Alasannya kenapa kalau saya memanggil dayang-dayangnya Nyi Roro Kidul sampai nggak suka, itu alasannya apa? Jenengan diruk saya. Saya jenengan diruk. Remen jenengan diruk. Tapi jenengan aslinya sampun ngertos terbukti piyambak. Oh, aslinya saya sudah tahu di mana Mas Dika. Jenengan diruk nonton waktune piyambak. Oh, kan. Tapi saya pengen ini kejelasan yang pasti. Oke lah kalau saya sudah tahu di mana keberadaannya Mas Dika sekarang. Akan tetapi kan mungkin kalau saya yang mengatakan ini, soalnya saya rekam. Kalau saya yang mengatakan mungkin banyak orang yang nggak percaya. Kalau seandainya melalui dengan cara mediator, mediumisasi seperti ini, mungkin banyak orang yang kurang lebih banyaknya mungkin banyak yang percaya. Jadi saya menggunakan cara ini supaya ini lebih otentik, lebih jelas gitu. Tiang-tiang musim boten ngertos asli. Oh, Napa luwih percaya sanjane kalih tiang-tiang boten ketingal. Kudune luwih percaya kalih tiang sing asli ketingal enten wujude. Maksudnya gimana? Saya jadi bingung. Jadi Amit sewu, kula tak ndelok dhewe. sampai mau kemana? Siapa lagi? Ini siapa? Aduh, orang saya baru ngobrol asik-asik sama kodam saya malah ada yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang salam kok gak dijawab. Ini dengan siapa? Kenapa sampai ketawa-ketawa, kenapa? Hah? Sampai gak sudi kenapa? Hah? Sama mbah-mbah saya. Maksudnya apa? Sampai siapa? Sampean? Sampean siapa sampean? Hah? Enggak, saya pengen tahu sampai itu siapa, dari mana, kok tiba-tiba masuk begitu saja.
nggak diundang, nggak di ini kok masuk begitu saja. Oh. Sampai wujudnya apa sampai? Hah? Oh, sampai dayangnya Nyi Roro Kidul. Oh, dayangnya Nyi Roro Kidul sahabat-sahabat. Dayangnya bencong. Ya karena tubuhnya laki-laki, yang masuk kan cewek, jadi kan bencong. Tubuhnya Kang Hadi, kan laki-laki Kang Hadi. Kalau yang masuk itu cewek berarti kan jadinya bencong. Nah, saya cuman sini. Saya cuman pengen tanya. Nyanyi sampean kan dayangnya Nyi Roro Kidul. Saya mau tanya, di mana? Oh, sampean masih muda, jadi nggak mau dipanggil nyanyi. Umur sampean berapa? 163 tahun usianya. Berarti masih muda. Oh, masih muda, usia segitu masih muda. Mungkin kalau di alam gaib itu usia segitu masih muda, masih perawan kinis ting gitu. Berarti oh, mungkin Mas Dika masih kelihatan seger, akhirnya diculik sama perawan-perawannya Nyi Roro. Sampai kenal namanya Mas Dika enggak? Sampai enggak kenal sama namanya Mas Dika? Mas Dika itu putranya sahabat saya Mas Terlimbat. Jadi saya punya sahabat yang bernama Mas Terlimbat, itu punya anak yang bernama Mas Dika. Hilang begitu saja. Lah katanya dengar-dengar diculik sama dayang-dayangnya Nyi Roro Kidul. Orang-orang gimana maksudnya nggak ada gimana? Loh, di kerajaan sampai di kerajaan kalian nggak ada Mas Dika? Oh, terus di mana keberadaan Mas Dika? Sopo Dika? Oh, sampai nggak kenal namanya Mas Dika? Nah, terus yang ada siapa di sana? Hah? Ya barangkali sampai ngakusi berbohong, dan saya pengen tahu di sana itu adanya siapa? Hah? Ya silakan ditanya sama teman-teman sampean. Bila perlu semua masuk sekalian. Kita tunggu sahabat-sahabat, kita cari terus informasinya. Di mana keberadaannya Mas Dika? Kita akan menguak misteri ini. Oh, di kerajaan kalian nggak ada yang bernama Mas Dika. Terus adanya siapa namanya? Dodit. Oh, namanya Dodit adanya. Jangan-jangan Mas Dika kalau di sana namanya Dodit ya? Lucu kali ya Dodit. Terus Dodit itu siapa? Dodit pacar. Oh, Dodit itu pacarmu. Dodit pacarnya katanya. Aduh. Isin, kenapa isin? Nama sampean siapa? Hah? Mas Dodit tak. Oh, hanya Mas Dodit yang tahu. Kalau Mas Dika nggak tahu. Orang Dika di kerajaannya katanya. Terus kalau saya pengen minta bantuan kemampuan sampean, coba sampean tanyakan teman-teman sampean atau ratu sampean di mana keberadaannya Mas Dika. Kerajaan udah masih jenenge Dika. Oh, nggak ada yang bernama Mas Dika. Neng kerajaan ora ono sing jenenge Dika. Yang ada siapa? Dodit. Yang ada Dodit pacarku. Lah, terus saya minta tolong carikan Mas Dika, putranya Mas Terlimbat. Bisa nggak? Nek aku boleh Dika, aku mau. Sampai nanti saya kasih itu, saya sudah siapkan sesajen sudah saya siapkan. Kurang. Sampai mintanya apa nanti saya kasih. Di. Hah?
Sampai butuh makan buat setahun. Apa makanannya apa? Oh itu ya, saya akan kasih selama 1 tahun. Syaratnya carikan tahu di mana keberadaan Mas Dika saat ini. Mana ini, di sini nggak ada kok. Di mana? Di kawanan lungguh saya. Oh yang bernama Mas Dika duduk-duduk di situ. Duduk di mana? Duduk di depan rumah. Sama siapa dia? Kalau lanang rambutnya gondrong. Oh itu bapaknya, itu ayahnya itu. Berarti sekarang Mas Dika sudah bersama ayahnya. Oh ini negara rumah. Di depan rumah. Negara rumah kalau lanang rambutnya gondrong. Oh berarti Mas. Kalau lanang rambutnya cekak. Ono perlu. Oh berarti Mas Dika sudah bersama dengan ayahnya, dan mungkin yang rambut pendek-pendek itu karyawannya atau timnya ya, tim Mata Hatu. Kenapa nggak perlu mencari yang bernama Dika? Oh orangnya Mas Dika itu di depan rumah, jadi nggak perlu dicari lagi. Oh berarti sekarang Mas Dika sudah bersama ayahnya. Saya ini harus tak tulisin jenenge Dika. Ya, terima kasih. Aku manganku. Sampai akan saya kasih makan, tenang saja. Setahun. Ya, selama 1 tahun. Kurang. Ya, santai saja, selau. Makanan buat sampean sudah banyak. Jiwa kesatria aku menepati omongannya. Ya, jiwa kesatria akan menepati omongannya. Nanti akan saya kasih itu. Nanti sampean cari ya di pasar ya. Saya sudah mempersiapkan makanan sampean ada di pasar. Nanti sampean datang sendiri, cari sendiri ya. Ya sudah, terima kasih. Oke sahabat-sahabat, kita sudah mengungkap kebenarannya atau rahasia di balik rahasia mengenai kasus di mana Mas Dika, putranya Mas Terlimbat, yang katanya atau kabar informasinya hilang begitu saja, dan saya mendapatkan informasi dari tim saya, dari admin, katanya banyak komentar-komentar inbox, DM, dan WhatsApp yang mengatakan supaya saya membantu mencari Mas Dika. Akan tetapi saya membantu dengan cara saya, yaitu mencari keberadaannya, informasinya. Percuma kalau saya turun tangan ke lapangan, mencari ke pantai selatan, ke ini itu, kalau belum dicari informasinya melalui mediumisasi. Setelah kita melalui mediumisasi, sudah kita kuat kebenarannya, sudah kita bongkar kebenarannya, maka di situ kita tinggal menjemputnya. Dan ternyata kita tidak perlu menjemputnya. Kenapa? Karena Mas Dika sudah berada di depan rumahnya dan sedang ngobrol sama ayahnya dan ngobrol sama timnya, ngobrol sama teman-temannya. Dan intinya di balik video ini adalah kita bersyukur kepada Allah, yang artinya Mas Dika sudah aman, terkendali, tidak kenapa-napa, sudah sehat, sudah kembali pulang, sudah baik-baik di rumah. Dan tentunya sahabat-sahabat gak usah khawatir, karena insya Allah Mas Dika bersama Mas Terlimbat dan sekeluarga sehat selalu, dan semoga baik-baik selalu, sukses selalu. Dan buat timnya Mata Hantu yang terus solid, terus kompak,
terus diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya. Dan sahabat-sahabat netizen, sahabat-sahabat mata hantu, dan sahabat-sahabat GNS, jangan pernah khawatir. Keluarganya Mas Terlibat aman, dan Mas Dika sudah kembali pulang di rumahnya, sedang ngobrol-ngobrol, canda tawa bersama ayahnya dan tim dan teman-temannya di depan rumah. Tadi kita sudah mencari informasi melalui mediumisasi. Yang pertama yang masuk ternyata malah kodam saya, dan yang kedua yang masuk adalah dayangnya Nyi Roro Kidul, sebangsa jin semua itu ya sahabat-sahabat. Yang artinya kita boleh percaya, boleh tidak, yang penting kita tetap mengimani adanya gaib, dan kita juga mengimani adanya dohir. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Jadi doakan saja buat kami semua para praktisi, doakan selalu buat keluarganya Mas Terlibat dan Mas Dika, semoga mereka semua sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, dan tidak ada halangan sedikit pun dalam berkreasi, dalam beraktivitas. Dan terima kasih dari saya Nur Samsun Al Fakir. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa, salam putar tasbih, waca sholawat.